Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Sapna dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS dasar-dasar pendidikan. Mari kita simak video berikut ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan alat-alat pendidikan. Yang kedua, jelaskan bagaimana kondisi lingkungan lembaga pendidikan yang kondusif menurut saudara. Yang ketiga, jelaskan peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Yang keempat, menurut saudara, bagaimanakah hubungan timbal balik antar lingkungan pendidikan di Indonesia? Jawaban yang pertama yaitu jelaskan alat-alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan faktor pendidik yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Alat pendidikan terbagi menjadi dua. Satu, fisik. Yang merupakan fisik yaitu adalah papan tulis, buku pelajaran, dan komputer. Yang kedua yaitu non-fisik. Yang termasuk non-fisik yaitu adalah kurikulum, metode, dan evaluasi. Jawaban yang kedua, jelaskan bagaimanakah kondisi lingkungan dan lembaga pendidikan yang kondusif menurut saudara. Jawabannya yaitu, lingkungan belajar menjadi hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran siswa, di mana lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting untuk memaksimalkan kesempatan belajar bagi siswa. Kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan interaksi antara anak dengan lingkungan sekitarnya, sehingga pada diri anak terjadi proses pengolahan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses belajar. Hal tersebut akan tercapai jika lingkungan belajar di sekolah juga berjalan dengan kondusif. Jawaban yang ketiga, jelaskan peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Jawabannya yaitu, dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan suatu kesatuan hidup atau sistem sosial dari keluarga yang menyediakan situasi belajar. Ikatan kekeluargaan membentuk anak, mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibawaan. Sumbangan keluarga bagi pendidikan anak adalah 1. Melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, seperti makan, berbicara, berjalan, berdoa, dan yang lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan diri anak sebagai seorang pribadi. Yang kedua, sikap orang tua kepada anak sangat mempengaruhi perkembangan anak. Setiap menerima atau menolak, sayang atau acuh tak acuh, sadar atau terburu-buru, melindungi atau membiarkan anak secara langsung memberikan pengaruh pada anak dalam hal reaksi emosional antara anak. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam otonomi pendidikan. Menurut Sihombing 2001, ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata dan menetapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah sebagai berikut. Sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya segala aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. Untuk itu, bahan apa yang akan diberikan kepada anak didik sebagai generasi tadi harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntunan masyarakat di mana kegiatan pendidikan berlangsung. Pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, menurut saudara bagaimanakah hubungan timbal balik antara lingkungan pendidikan di Indonesia? Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan.
Fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Dengan demikian, pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.